Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Adeliani Abidin. Di video kali ini aku akan membahas seputar kesehatan mental ibu rumah tangga. Ya, kita sama-sama merasakan dan kita akan sharing-sharing bareng. Jadi ayo ikutin terus videonya sampai akhir ya. Teman-teman di rumah pernah gak sih ngerasain yang namanya lelah, tapi kok gak sembuh-sembuh ya, udah tidur, udah ngapain? Nah, kalian tahu gak sih kalau itu tuh bisa jadi dua kondisi yang kita rasain, bisa jadi kelelahan, tapi bisa juga karena burnout. Udah tahu belum sih teman-teman kalau burnout sama kelelahan itu berbeda? Apa sih bedanya? Yuk kita bahas. Jadi burnout secara emosi ini adalah satu bentuk kelelahan yang berkepanjangan. Dan ini pastinya adalah suatu kondisi psikologis yang negatif yang terwujud dalam kondisi ataupun gejala-gejala di fisik, sosial, emosional, dan juga kognitif. Sebagai wanita dan ibu rumah tangga yang full di rumah, aku sering banget ya mendapat curhatan ataupun aku sendiri yang merasakan satu kelelahan yang rasanya tuh gak berhenti-berhenti. Kita tidur, kita istirahat selama apapun, tapi kok capek banget ya rasanya. Capeknya tuh kayak di sini sama di sini. Gak cuma fisik tapi hati dan pikiran. Itu tuh rasanya gak enak banget. Ciri-cirinya itu banyak banget ya. Dan aku gak pernah sadar kalau itu tuh ternyata adalah salah satu ciri dari burnout. Burnout ini berbahaya ya jika didiamkan. Itu bisa berdampak ke diri sendiri dan juga lingkungan pastinya. Banyak ibu rumah tangga yang cerita, dan khususnya aku pun sendiri ngerasain kalau mereka mengalami gejala-gejala dari burnout ini. Yang pertama itu kelelahan yang benar-benar lelah dari mulai fisik dan juga psikis. Terus yang kedua mereka ngerasain kayak penurunan harga diri yang benar-benar jatuh, dimana mereka nggak punya harapan lagi ke depan. Rasanya putus asa dan hidup mereka ya udah cuma berputar di situ. Terus juga mereka jadi turun produktivitasnya, jadi gak mau ngapa-ngapain. Rasanya pengennya cuma tiduran aja tapi tetap ngerasa capek. Yang paling berbahaya itu dampaknya ke emosi yang gak stabil. Kita jadi orang yang bener-bener temperamental. Dan itu dirasakan sama banyak orang. Terus yang lebih bahayanya lagi, kita menarik diri tuh dari lingkungan. Yang sebetulnya malah itu lebih membahayakan diri kita sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, pernah gak sih kalian ngerasain yang namanya hari-hari itu rasanya selalu dalam kegagalan. Kita tuh selalu dalam keputusasaan dan kegagalan. Kayaknya aku tuh bener-bener gagal deh sekarang. Kayaknya fase hidup yang sekarang aku bener-bener gak berguna dan tidak bisa dibanggakan. Nah, itu dia tadi, gejala-gejala dari burnout. Apalagi nih, ibu rumah tangga itu berpotensi lebih besar merasakan ini karena dia tuh bener-bener mencurahkan seluruh hidupnya dan fokusnya hanya kepada anak dan suami. Kenapa mereka lebih berpotensi? Karena kalau wanita yang berkarir itu mereka masih bisa bertemu orang, masih bisa menyeimbangkan kehidupan sosial dan kehidupan personalnya. Makanya di sini aku fokuskan ke ibu rumah tangga yang benar-benar full jadi IRT. Karena aku pun di sini adalah seorang ibu rumah tangga yang akhirnya bisa melewati fase-fase terberat itu. Dan ini akan lebih parah terjadi pada mereka yang berpendidikan tinggi, lalu akhirnya di rumah dan tidak melakukan apapun selain mengurus anak dan suami dan seputar pekerjaan rumah. Rasa kegagalan itu akan lebih menggerogoti di diri mereka karena mereka merasa belum pernah ataupun belum sempat melakukan apapun untuk lingkungan dan juga keluarga. Terus gimana sih caranya aku melewati fase-fase terberat itu? Yang pertama dan paling utama, kita itu gak boleh yang namanya self-diagnose ataupun menjudge diri sendiri. Kalau aku nih udah gila nih kayaknya, aku udah gak waras nih, gimana sih aku biar waras? Karena waras ataupun gilanya seseorang itu adalah hak sepenuhnya psikolog ataupun psikiater. Jadi bukan haknya kita untuk mendiagnosis diri sendiri karena itu akan lebih berbahaya untuk diri kita. Jadi kalau emang belum pernah didiagnosis sama psikolog atau psikiater dan belum ada tulisan yang menyatakan bahwa kita nggak waras, tetaplah berusaha menjadi waras dan tetaplah berpikir positif. Kalau memang udah berat banget baru ke profesional.
Yang kedua yaitu lakukan scanning emosional dan juga scanning tubuh kita sendiri. Karena terkadang karena kita terlalu lelah, stres dan capek di rumah sama semua aktivitas sebagai ibu rumah tangga, itu biasanya kita nggak sempet buat ngecek sebenarnya tubuh kita tuh mana sih yang sakit. Sebenarnya nih emosi yang kita rasain tuh apa sih yang melatar belakanginya. Jadi biarkan dulu, kasih jeda untuk kita berbicara dan komunikasi dengan diri kita sendiri. Sebetulnya mana yang dirasa sakit, terus juga apa yang kita rasakan sebetulnya. Kalau memang sudah ditemukan apa yang kita rasakan dan apa yang melatar belakanginya, langkah selanjutnya kita bisa menemukan solusi dari itu semua. Yang ketiga yaitu self love. Berikan jeda dan juga ruang untuk kita memberikan kasih sayang kepada diri sendiri, nggak hanya ke orang lain. Coba deh pahami lebih dalam diri kita dan lakukan self love itu entah dengan cara menonton film yang kita sukai atau memakan makanan yang kita sukai, selagi itu masih dalam batas yang normal dan juga bisa meredakan kelelahan kita saat itu. Lalu ekspresikan perasaan kita kepada orang lain. Maksudnya jangan pernah takut untuk bercerita kepada orang lain yang kita percaya ataupun orang terdekat kita. Semisal suami, cerita deh ke suami kalau kita tuh lagi ngerasain ini loh, kita tuh bener-bener lagi di tahap capek banget loh, kita tuh lagi di tahap bosen banget deh kayaknya ngerjain aktivitas ini, kita lagi merasa di titik putus asa banget. Nah nanti kalau misal kita udah cerita ke orang lain, biasanya nih suami bisa ngasih support lagi, bisa sama-sama membreakdown langkah apa ke depan yang bisa kita lakukan, dan nantinya menambah self-awareness kepada diri kita sendiri. Yang terakhir, jangan lupa tetap istirahat yang cukup dan juga makan makanan yang bernutrisi. Karena itu bisa meningkatkan mood kita ya. Jadi tetap pedulikan poin ini. Dan selanjutnya, tetaplah bersosialisasi dengan lingkungan. Jangan pernah menarik diri dari lingkungan. Ayo bangun komunikasi, bangun relasi. Karena kalau kalian menarik diri dari lingkungan, itu akan lebih memperparah kondisi kalian. Untuk kalian, siapapun itu yang sedang berada di dalam kondisi ini, ayo bangkit, tetap semangat, jangan terus-menerus berada dalam rasa gagal dan putus asa. Jadikan semua ini sebagai pendorong kalian untuk lebih baik lagi. Lampiaskan semuanya kepada hal-hal yang baik, kegiatan yang baik, hasilkan karya yang bisa bermanfaat bagi diri kalian sendiri dan juga orang di sekitar kalian. Bayangkan betapa mulianya kalian menjadi seorang muslimah yang bisa menjadi ibu yang hebat untuk anak kalian, istri yang baik untuk suami kalian, dan juga influencer yang terus-menerus mendorong orang untuk menuju kebaikan. Jadi terus semangat. Itu dia tadi yang bisa aku share ke kalian. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa di sharing ke teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.